Tidak hanya itu, Jing Feng juga menyerang Ruhan bersama suaminya yang bernama Nalan, yang secara tidak langsung kedua orang itu merupakan ayah dan ibunya Linji. Tuan Tang lanjut bercerita, Jing Feng yang ingin menjadi penguasa dunia persilatan lalu menyerang Nalan beserta Ruhan untuk mencuri bibit mutiara Cihua. Karena sebenarnya bibit mutiara Cihua milik Nalan, ayahnya Linji. Oleh karena itu, Nalan tewas terbunuh. Tak lama kemudian, Tuan Tang tewas terbunuh akibat diserang oleh Jing Feng yang datang ke sana. Semua kebenaran sudah terungkap mengenai kejahatan Jing Feng. Namun di sini, Linji masih merahasiakan identitasnya. Akhirnya, Bibi Ziyan sedikit demi sedikit mulai membaik karena Jing Feng menggunakan tenaga dalamnya untuk mengobatinya tanpa harus menggunakan mutiara Cihua. Sedangkan Linji saat ini sedang bersama Ronghua. Di sana, Ronghua sangat bersedih setelah mengetahui pembunuh ayah Linji merupakan ayahnya sendiri. Ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus dosa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Linji menjawab, semuanya ini merupakan masa lalu mengenai orang tua mereka. Dan saat ini, mereka berdua hanya perlu berfokus tentang masa depan mereka. Linji mengajaknya menikah dan meninggalkan semua masalah saat ini dan hidup berdua di suatu tempat dengan damai. Mana tahu dengan pernikahan mereka berdua, kedua orang tua mereka bisa melupakan kejadian masa lalu dan kembali berdamai. Ronghua sangat menyetujui usulnya tersebut. Keseriusan mereka pun segera disampaikan langsung kepada Jing Feng. Linji yang saat ini masih menyembunyikan identitasnya mencoba meyakinkan Jing Feng kalau ia bisa menjaga anaknya dengan baik. Ronghua juga memohon kepada ayahnya untuk merestui pernikahan mereka. Jing Feng yang masih syok belum bisa memberikan tanggapan apa-apa karena bagaimanapun juga Linji belum memberikan keterangan mengenai dari mana ia berasal dan siapa keluarganya. Sementara di tempat lain, Guru Bai bersama pasukan yang masih di jalan pulang tak sengaja berlimpas dengan kereta kuda Pavilion Lingsu. Namun di sini ia tidak tahu dan bertanya dari mana mereka berasal. Ruhan yang berada di dalam kereta lalu memberikan ia sebuah hadiah agar tidak usah mempertanyakan dari mana ia berasal dan meminta untuk membiarkan kereta kudanya pergi melimpas di wilayah tersebut. Guru Bai yang gila akan hadiah tentu saja menerimanya dan menjadi sangat senang. Tanpa ia sadar, orang di hadapannya saat ini pemimpin Pavilion Lingsu. Ternyata Ruhan pergi menemui Mingsu gurunya dan siap kembali lagi ke sekte Ming untuk menjadi muridnya. Lalu setelah itu, Lu menghampiri Ruhan untuk memberikan informasi kalau Linji berniat menikahi Ronghua. Ruhan justru senang mendengarkannya, karena dengan pernikahan itu, maka anaknya bisa selamat dari semua masalah saat ini. Ia pun meminta Lu untuk mengantar hadiah sebagai barang hantaran kepada Jing Feng, sebagai tanda kalau ia merestui Linji menikah dengan Ronghua. Jing Feng lalu memanggil mereka semua dan mengutus Linji untuk pergi membantu Guru Bai, karena Guru Bai mengirim pesan saat ini ia sedang diserang oleh pasukan sekte Tang. Tentu saja semuanya ini hanyalah akal-akalannya saja, yang ternyata Jing Feng berencana menjebak Linji untuk membunuhnya. Linji yang mendapatkan perintah itu segera melaksanakannya.
Setelah semuanya bubar, Bibi Zian meminta Rongsu untuk membantu Lingji dan ia pun menceritakan kalau semuanya ini jebakan yang dipersiapkan oleh Jingfeng untuk membunuh Lingji. Apabila Rongsu membantu Lingji, maka posisinya untuk menjadi pemimpin kota Longyin segera terwujud. Karena dengan begitu, Lingji bersama Ronghua berhasil menikah dan segera meninggalkan kota Longyin. Bibi Zian sengaja berkata seperti itu supaya Rongsu mau membantunya. Dan benar saja, Lingji saat di perjalanan tiba-tiba diserang menggunakan asap beracun. Namun, ia yang cerdik ternyata sudah mengetahui rencana busuk dari Jingfeng dan mempersiapkan masker anti racun sebelumnya. Tak lama kemudian, Rongsu datang ke sana untuk membantunya bertarung. 你怎么来了？温之礼还会送到你跟文化手中，俗是俗了点。其实你出手相救，我临近记住了。此生不负相见，便是最好的报答。先全部解决。我们两个人一起。 Sedangkan saat ini, Lu menghampiri Jingfeng dan menyerahkan barang hantaran sebagai tanda pernikahan Lingji bersama Ronghua. Sontak, Jingfeng sangat terkejut dan ia baru tahu Lingji ternyata tuan muda Paviliun Lingsu. Ia pun marah kepada Ronghua yang tidak menceritakan semuanya ini sejak awal. 若是少阁主在此有什么不测，小子，你现在 Tak lama kemudian, Guru Bai datang ke sana. Kedatangannya itu membuat Ronghua merasa bingung. Ia pun bertanya, di mana Lingji saat ini? Guru Bai menjawab kalau ia tidak bertemu dengan Lingji. Dari sinilah Ronghua sadar kalau ayahnya telah menjebak Lingji untuk dibunuh. Tak lama kemudian, Lingji datang ke sana dalam keadaan baik-baik saja, sambil berkata kalau ia tidak akan mudah untuk dibunuh, apalagi dengan jebakan seperti itu. Jingfeng lalu tersenyum sambil berkata kalau apa yang ia lakukan saat ini merupakan ujian untuknya. Ia pun mengajaknya bersama Ronghua berbicara. Jingfeng mengatakan ia memang sengaja melakukan semuanya ini untuk menguji kemampuan Lingji, apakah kelak nanti bisa menjaga anaknya atau tidak. Jingfeng juga tidak mempermasalahkan kalau Lingji berasal dari Paviliun Lingsu. Jingfeng merestui pernikahan mereka berdua, namun dengan satu syarat. Setelah menikah, mereka berdua tidak boleh mencampuri urusan dunia persilatan dan masalah yang terjadi saat ini antara ia dengan sekte Ming. Ia hanya ingin Ronghua tetap selamat. 就算我和林虚阁，我娘见了荣化之后，真的。既然你们两个人， Lalu, Lingji sangat marah kepada Lu karena ulahnya saat ini identitasnya sudah ketahuan. Lu menjawab kalau ibunya sendirilah yang meminta ia untuk mengantar hadiah lamaran. Lingji menyadari ibunya memanfaatkan keadaan ini untuk menyerang kota Longyin dengan membiarkan ia bersama Ronghua untuk menikah dan pergi jauh. Dengan begitu, ibunya lebih leluasa untuk menyerang. 此时告知他唐门大长老所先留在这儿好好接应，我去找我娘问个明白。 Singkat cerita, Ruhan memanggil Changgi dan memintanya untuk membuat Lingji bersama Ronghua keluar dari kota Longyin segera. Karena Mingsu berencana menyerang kota Longyin malam ini. Ia tidak mau Lingji dan Ronghua terlibat masalah. Lalu setelah itu, Ronghua yang mencari keberadaan Lingji bertanya kepada Lu. Di sana, Lu menjawab, Lingji sedang keluar dan meminta Ronghua untuk pergi menyusulnya. Mendengarkan hal tersebut, ia pun segera pergi keluar. Tak lama kemudian, Rongsu datang ke sana. Di sana terlihat Rongsu sangat marah kepadanya karena ia merasa dibohongi. Lu meminta maaf karena selama ini ia telah merahasiakan identitasnya yang berasal dari Paviliun Lingsu. Namun ia bersumpah kalau ia benar-benar menyukainya. Rongsu yang sudah terlanjur kesal tidak peduli atas ucapannya saat ini. Ronghua akhirnya bertemu dengan Lingji. Di sana Bibi Zian juga ia bawa. Melihat kedatangannya, ia pun mengajak mereka masuk ke dalam kedai.
Guru Bai yang berada di dalam sangat senang karena Bibi Zian saat ini sudah kembali sembuh. 林静，让他先尝尝。等过2天我回到城里，这个我。 既然有那么好喝， Di malam harinya, Mingsu datang ke kota Longyin dan berada di Taman Bunga Mutiara Cihua. Kedatangannya saat ini untuk menghancurkan Jingfeng. Di sana, Jingfeng telah bersiap bertarung dengannya. Namun, Mingsu berkata bukan ia yang akan turun bertarung dengannya, melainkan saudara seperguruannya sendiri, yang tak lain adalah Ruhan. Lalu, Ruhan datang ke sana dan segera membakar Taman Mutiara Cihua hingga tak bersisa. Ia melakukan semuanya itu untuk membalaskan dendam atas kematian suaminya. Lalu mereka berdua pun terlibat pertarungan singkat. Jingfeng yang merasa kesal mengatakan kalau ia bisa menanam kembali dan ia memiliki benihnya. Mingsu lalu tertawa karena Jingfeng pasti membutuhkan 1 tahun untuk menanamnya kembali. Apabila sudah mekar, maka ia akan datang untuk menghancurkannya. Dengan begitu, seluruh perguruan bela diri akan marah kepada Jingfeng karena tidak memberikan obat penawar. Bisa dipastikan kota Longyin akan memiliki banyak musuh dan mengalami kehancuran. Ternyata, Jingfeng harus memberikan obat penawar setiap 1 tahun sekali kepada seluruh perguruan yang memiliki Mutiara Cihua. Karena obat penawar tersebut, khasiatnya akan hilang setelah 1 tahun. 也绝不会就此毁在你们的手中。 那怎？ Setelah kejadian itu, Lingji datang ke sana dan melihat tanaman tersebut hangus terbakar. Ia sadar ini ulah dari ibunya, namun ia merasa heran kenapa ibunya melakukan ini, karena sang ibu juga membutuhkan obat penawarnya setiap 1 tahun sekali. Akhirnya, Lingji bersama Ronghua meninggalkan kota Longyin, dan Lingji akan membawanya kembali ke pavilion Lingsu untuk melangsungkan pernikahan di sana. 上回去林虚阁时， Sementara itu, Mingsu mendapatkan informasi kalau murid sekte Ming miliknya telah diculik. Ia pun merasa kesal, sekte mana yang berani berurusan dengannya. Ruhan mengajukan diri untuk mencari kedua murid tersebut dan mencari tahu siapa pelakunya. Hitung-hitung, ia ingin mencari jasa untuk sekte Ming yang telah lama ia tinggalkan. Mingsu tidak melarangnya dan mempersilahkan ia untuk melakukannya. 不捉，跟为师的时间最长。 Kepergian Lu yang kembali ke pavilion Lingsu membuat Rongsu merasa bersedih. Meskipun sikapnya selama ini seperti acuh tak acuh, namun ia sebenarnya juga menaruh perasaan kepada Lu. Ia pun melihat barang-barang yang pernah diberikan Lu kepadanya. Tak lama kemudian, Xian Yu datang ke sana dan melaporkan kalau ada yang tidak beres dengan tempat terlarang. Di saat Rongsu pergi mengecek, ia sangat terkejut karena bunga mutiara Cihua telah hangus terbakar. Ia pun penasaran siapa yang telah melakukan semuanya ini. Ayahnya lalu datang ke sana dan menjelaskan kalau Mingsu datang menyerangnya tadi malam, dan yang membakar tanaman tersebut ulah dari Ruhan, ketua pavilion Lingsu yang kini telah kembali ke sekte Ming. Sang ayah memintanya untuk merahasiakan masalah ini dari dunia luar. Jangan sampai semua perguruan bela diri yang memiliki mutiara Cihua sampai mengetahuinya. 这片花海曾经是可现如今却成了这魔幻。 Ternyata yang menculik kedua murid sekte Ming merupakan ulah dari keluarga Nalan
yang saat ini beberapa orang dari keluarga Nalan masih hidup dan ingin balas dendam. Mereka semua bersembunyi di dalam sebuah goa untuk mencari kesempatan untuk membunuh Mingsu. Dan mereka juga akan menghancurkan kota Longyin yang telah menyebabkan kehancuran keluarga Nalan mereka. 那这二人该如何处置？ Sesampainya di pavilion Lingsu, kedatangan mereka berdua telah ditunggu oleh Lu beserta beberapa pasukan dan pelayan. Karena Ronghua akan segera menikah dengan tuan muda mereka, pelayan di sana yang bernama Chai dipilih untuk melayani semua kebutuhan Ronghua. Baru saja diantar ke kamar, Ronghua sangat terkejut karena terdapat kain putih yang menggantung, seperti ditujukan kepadanya. Namun ia tidak menghiraukan kain putih tersebut, dan beberapa pelayan di sana meminta maaf kepadanya. Kemudian, pelayan dan beberapa pasukan tadi dipanggil oleh Lu untuk mempertanyakan bagaimana bisa ada kain putih menggantung di kamar Ronghua. Karena jelas terlihat kain tersebut seperti menyuruh Ronghua untuk melakukan bunuh diri. Sesaat, beberapa pelayan dan pasukan di sana tidak setuju kalau tuan muda mereka menikah dengan Ronghua yang jelas-jelas berasal dari kota Longyin, musuh mereka. Lu menegaskan kalau Lingji adalah tuan muda mereka, pemimpin selanjutnya pavilion Lingsu. Apapun perintah Lingji, mereka semua harus mengikutinya. Siapapun yang dinikahi oleh Lingji, mereka tidak berhak mengaturnya. Sementara itu, Ruhan bersama Canggi memulai perjalanan. Lalu di saat hendak beristirahat, mereka melihat sebuah pakaian yang biasa dipakai oleh murid-murid sekte Ming. Mereka pun segera menelusuri arus sungai tersebut, hingga memasuki sebuah goa terpencil di hutan itu. Saat masuk lebih dalam, akhirnya kedua murid sekte Ming berhasil ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pemimpin keluarga Nalan yang bernama Jing langsung keluar untuk menyerang mereka. Ruhan segera melumpuhkannya dan sesaat ia melihat terdapat sebuah tanda di lehernya. 西天尊便。 Ia pun sadar itu tanda dari keluarga Nalan. Ruhan segera memerintahkan Canggi untuk membunuh pasukan miliknya. 带我去见金叶婆婆。 你怎么知道我那婆婆的名？ Ruhan lalu bertemu dengan ibu dari almarhum suaminya. Ia tidak menyangka keluarga Nalan saat ini masih hidup dari pembantaian yang dilakukan oleh Jing Feng di saat dulu. Terlihat Jing beserta yang lainnya langsung sujud hormat setelah mengetahui Ruhan merupakan suaminya Nalan Yu. Jing bercerita di saat dulu Jing Feng tidak hanya membunuh ketua mereka, yaitu Nalan Yu, melainkan seluruh keluarga Nalan juga dibasmi, dan orang-orang yang berada di goa saat ini merupakan mereka yang masih selamat dan bersembunyi. Nenek tua di sana meminta Ruhan untuk menjaga keluarga Nalan yang tersisa, dan lalu ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Di sisi lain, Ronghua sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari tanaman herbal. Namun tiba-tiba, Chai, pemimpin pelayan, membawa pasukan untuk membunuhnya, yang ternyata ia yang melakukan semuanya ini. Ia tidak suka apabila tuan muda mereka menikahi anak dari Jing Feng. Ronghua yang terdesak mau tidak mau melawan mereka dan memanfaatkan sarang lebah di sana agar bisa kabur. Singkatnya, tindakan Chai bersama pasukan tadi diketahui oleh Lingji. Ia pun marah besar karena sudah berani mencelakai calon istrinya. Ia pun memerintahkan Lu untuk membunuh mereka semua. Ronghua segera menahan
dan tidak ingin mereka dibunuh. Kedatangannya saat ini untuk menikah dengan tuan muda mereka. Kalaupun mereka tidak menyukainya, ia siap berduel untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Chai yang mendengarkan hal tersebut bersedia melawannya. Lin Ji awalnya tidak setuju karena ia tahu tenaga dalam Rong Hua sangat lemah. Namun, Rong Hua meminta ia untuk menyetujui duel tersebut.